Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan roda kehidupan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga sekeluarga. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, murid-murid sekolah Ayah Bunda, dengan mengiringkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam mingguan kita lagi-lagi bertajuk Parent Tauhid. Ini sudah kali yang ketiga. Insya Allah kita akan bersama dengan Coach Ruli Renata yang insya Allah akan membedah tentang pola asuh kepada anak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Tentu iringan doa bagi seluruh pengurus dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan Allah SWT terus berikan hidayah, berikan irodahnya, berikan inayahnya, berikan maunahnya untuk kita, dan kemudian setiap kita yang mencoba untuk menghadirkan keistiqomahan di dalam menghadirkan keilmuan atau khazanah tambahan majelis zikir kita ini, maka inilah bagian yang kemudian insya Allah akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di bulan haram. Seperti biasa, ada bagian yang kebalik. Ada bagian yang kemudian silakan di-scan QR-nya dan tambahkan angka 9 di akhir nominal infak untuk mendukung jalannya kajian ini, karena listrik juga nggak bisa dibayar pakai pahala dan doa. Ya, yang saya pakai saat ini, kalau ada yang nanya, kok udah pakai oksigen? Bukan, ini bukan oksigen, ini hidrogen. Seperti biasa, saya memang menyediakan diri untuk menggunakan ekstraktor atau stimulator untuk hidrogen, sehingga saya sedang berusaha mengisi antioksidan di tubuh saya dengan cara instan ini, kalau boleh dibilang.
Ala kulihal, kita malam hari ini insya Allah akan bersama-sama dengan Coach Ruli untuk kemudian kita bersama-sama menghadirkan bagaimana seorang eh, parent, seorang orang tua yang kemudian ketika dihadirkan dirinya baik yang sudah beranak lengkap, laki perempuan maksudnya. Bukan berarti kalau laki semua atau perempuan semua nggak lengkap ya. Dalam pengertian kalau kita punya anak laki dan anak perempuan itu dalam pengertian karakternya kita akan menjadi terlengkapi ketika cuman anaknya perempuan semua atau laki semua, gitu ya. Jadi ketika ada di antara kita yang kemudian mencoba untuk mengenali apa yang anak-anak kita hadirkan. Maka sekali lagi yang perlu kita pahami adalah setiap kita harus menyadari betul pertama anak-anak kita itu tidak eh, hidup di zaman kita itu satu. Yang kedua, mereka pasti antara satu dengan yang lain meskipun dari pabrik yang sama gitu ya, dari eh, sperma yang sama, dari perut yang sama gitu ya, itu pasti juga punya karakter yang sangat spesifik, sangat personal dan sangat individual. Sekali lagi bahwa Allah SWT memberikan DNA yang sangat berbeda, sidik jari, bahkan pola retina kita itu sangat pribadi dan itu tidak bisa kemudian kita menyetarakan antara satu dengan yang lain. Sekali lagi bahwa dunia parenting ini bukan sesuatu yang kemudian kita ciptakan sebagai sebuah template yang kemudian bisa dikerjakan berulang dengan pola yang kurang lebih sama. Tidak. Sejatinya ketika kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mendesain satu eh, konsep yaitu Islam sebagai minhajul hayyah, sebagai konsep integrated system of life yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keleluasaan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan setiap kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diilhamkan baik itu kondisinya mau kita fujur dulu atau takwa dulu. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mendesain sosok manusia ini punya yang disebut sebagai bagian potensi kebaikan sekaligus keburukan yang sangat luar biasa. Sebagai sebuah gambaran bahwa ketika kita memahami bahwa contoh mohon izin kita mencoba untuk memberikan satu gambaran gitu ya. Ini satu hal yang paling sederhana adalah ketika kita buat sumbu apa namanya? Sumbu X gitu ya. Dan ini sumbu Y. Nah, kebalik ya, sumbu sumbu X-nya mestinya melintang, sumbu Y-nya yang eh, vertikal. Nah, ketika kita lihat yang seperti ini, gitu ya, ada sumbu XY, kira-kira kalau ada norma baik dan buruk, mulia dan hina, kira-kira kita sepakati dulu. Dari mulai atas bawah kiri kanan ini baik dan buruk, yang mana dulu nih? Kira-kira kanan atau kiri sebagai sebuah perlambang bahwa sepakati sama-sama kalau eh, apa namanya? eh, diagram seperti ini atau diagram garis seperti ini. Kira-kira baik sebelah mana, buruk sebelah mana? Baik kanan, Baik kanan, buruk kiri. buruk kiri. Apakah semua sepakat? Dari 11 orang yang jawab baru satu, yang lain bagaimana? Kita sama-sama sepakati. Waduh, dikacangin kita. Sedih sekali. Ini cuma garis aja ya Ude. Iya, garis saja. Kira-kira Oh, kalau gitu. kita sepakati yang baik sebelah mana, buruk sebelah mana?
Ya, boleh udah kanan baik, kiri buruk. Baru dua Atau orang. atau atas baik, Iya, bawah buruk. yang mendatar dulu. Udah Oh ya 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 udah. baik kanan, kiri buruk. Sepakat nggak nih yang lain? Ada Pak Farid, ada Mbak Risti, ada Ustadz Khalis, ada Tedian, ada Mbak Dina, ada Teh Dwi. Udah nih, cuma dua aja yang jawab nih. Ini jadi kayak tukang jamu nih, ngoceh sendiri. Ya, Kanan atas Alhamdulillah. paling baik, deh. Kiri bawah paling buruk mungkin. Oke, ini baik ya. Ini yang sini eh, buruk, gitu ya. Kita sepakati dulu nih. Kalau atas bawah, yang hina yang mana, yang mulia yang mana? Hina bawah. Hina bawah, Baik atas. mulia. Sorry, mulia atas. Ya, mulia atas. Udah, dua orang ini aja nih yang jawab nih. Iya, peran Iya sama serta. deh, yang Iya, umum atas baik, yang hina bawah. iya. Mulia di atas, hina di bawah. Baik. Kira-kira kalau kita bicara tentang uh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu adanya di mana kira-kira? Sungguh telah Allah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk, itu di mana? Kuadran kanan atas. Kanan atas. Sepakatnya nih semua nih. Kita sepakat ini supaya nilainya atau normanya kita sama-sama pahami. Ini agak repot kalau dicuekin ini. Baiklah, nanti kesannya memaksa ini untuk saya ini. Oke. Sepakat. Kenapa sayang? Kanan atas udah. Kanan atas. Untuk yang mana sayang? Yang baik-baik. Oh, yang baik-baik. Baiklah, kita ikuti kata hati seorang gadis kecil yang lucu dan emot-emot. Asik. Jadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu di sini. Gitu kira-kira ya. Sini. Saya kasih tanda kali ya. Kita kasih stamp. Kita kasih stamp di sini. Gitu ya. Rasulullah SAW pernah melampaui derajat kemuliaan ini ketika beliau Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW bahkan ketika di Sidratul Muntaha, beliau pernah dipamiti oleh Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, maka silahkan engkau berjumpa dengan Allah di Baitul Ma'mur. Maka Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur melihat ada 70.000 malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur, dan menurut Rasulullah SAW setiap hari bertambah 70.000 setiap hari. Sekarang udah entah berapa miliar malaikat yang eh, bertawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian bagian ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW jauh lebih mulia di atas malaikat. Tetapi jika kita perhatikan bagaimana dengan surat 95 ayat yang kelima. Di sana Allah SWT menyatakan dengan summa radadnahu asfala safilin. Maka asfala safilin ini di mana posisinya? Pasti otomatis kebalikan dari kanan atas, yaitu kiri bawah. Kira-kira bisa disepakati nggak nih? Iya udah. Oke. Kayak, kayak kepaksa banget ya.
Afan Ustaz. Enggak. Ya, oh sudah ada Ustadz Ruli, Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut Jadi, Ustaz, lanjut Ustaz, lanjut. monggo. Oke. Jadi izin Ustaz, ketika kita Betul. memetakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu ternyata ada kondisi di mana setiap orang itu kemudian ada di kemuliaan eh, yang paling tinggi, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi ketika summaradadnahu asfala safilin, bahkan manusia itu lebih jahat dari setan yang paling setan sekalipun gitu. Bahkan tidak ada riwayat tentang setan ganggu setan, setan apa namanya, merusak setan atau bahkan membunuh setan. Tapi manusia itu ada yang ternyata punya kejahatan yang lebih setan dari setan, itu menjadi sangat luar biasa. Maka penting bagi kita untuk kemudian memahami bahwa khitohnya manusia itu ternyata punya karakter yang ambigu. Jadi kadang-kadang kalau baik-baik banget gitu, kalau kemudian buruk ya bisa buruk banget, maka tergantung daripada apakah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya atau kita menggunakan hawa nafsu kita. Sebagai pengantar kurang lebih begitu Ustadz Ya, Ruli. Ustaz. Ahlan wa sahlan, hayakallah. Mohon maaf tadi ini apa namanya salah. Labas, labas, Ya, labas. makanya dalam Quran juga karena tadi sudah dibuka Ustaz, saya nggak buka ya. Jadi disebutnya kan balal adol kan, lebih jelek daripada hewan gitu kan. Makanya kan gitu kan. Ya. Sesuatu yang apa namanya? Ya tadi ketika ngomongin jelek itu di bawahnya kan lebih jelek daripada hewan. Makanya kalau tadi di pengantar kita di awal di situ tertulis bahwa tugas orang tua itu adalah bagaimana mendidik ya, mendidik dengan adab-adab yang baik, mendidik dengan tata krama yang baik. Ini yang kadang-kadang kita itu terjebak dalam kanan dan kiri. Saya bilang kanan dan kiri itu gitu. Kalau nggak eh, apa namanya gini-gini banget gitu lah. Jadi kan hari ini jebakannya gitu kan, makanya saya bilang yang satu ya harus sangat disiplin, yang satu ya harus ya udahlah seanune lah gitu Ya, semaunya ini sama kadang Tio. Ya. ya ya ini yang kadang-kadang kita terjebak bahwa padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam semua ini ya semua eh, eh, apa ya di dalam Quran pun kita disebut sebagai umatan wasaton, umat pertengahan. Hari ini tuh yang tengah-tengah itu dianggap kadang-kadang nggak jelas. Kalau versinya Ustadz Dodi itu kadang-kadang disebutnya gado-gado gitu. Padahal ya harusnya memang kita itu ini kalau saya bilang bagaimana hari ini orang tua itu orang tua itu mengajarkan anak bukan netral tapi objektif. Ini yang penting sebenarnya. Tata krama itu menjadikan anak objektif. Bagaimana hari ini kita mendidik mereka itu menjadi anak-anak yang objektif. Ini kata kuncinya di situ. Menurut saya hari Oke. ini kadang-kadang lepas itu di situ. Eh, jadi nggak boleh kita bilang ya namanya juga anak-anak gitu. Nggak boleh lagi berlindung di balik itu. Kalimat ini sebenarnya harus clear juga usianya berapa. Kalau Hmm. kita sudah bisa mengatakan bahwa yang namanya sudah balik itu ya bukan anak-anak lagi. Ya, Nah, oke. kalau ngomong gitu kepada anak TK pantas, gitu kan TK pantas. Tapi kalau ngomongnya itu kepada anak-anak yang sudah SMA, yo biarinlah saat namanya juga anak-anak, belum sholat juga namanya juga anak-anak loh. Ya, Kapan gede? Itu kapan gede ya. nih? Gitu. Makasih. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana mendewasakan anak itu tentu menjadi satu fase-fase yang kemudian setiap kita memang harus berproses, tidak akan pernah berhenti kalau lihat anaknya makin banyak gitu. Mungkin kalau anaknya sedikit begitu lepas kuliah udah mulai agak santai mungkin ya. Ya, Tapi kalau masih ada yang sekolah, masih ada yang SD, mungkin masih ada yang prasekolah gitu. Mungkin jadi PR yang perlakuan antara yang satu dengan yang lain itu adjustmentnya menjadi punya rentang yang agak luar biasa tuh. betul, betul. Nah, makanya sebenarnya gini, Sat. Tugasnya itu kan tiga. Mendidik sesuai masanya, memberikan tanggung jawab seperti apa namanya, eh, Sekadar memberikan tanggung jawab dengan usianya. sekadar
sekadar ya, usianya. ya sekuat usianya. Kemudian mengajarkan dia tentang arti proses, bukan sekedar hasil. Nah, Oke. ini yang sebenarnya yang menjadi tiga kata kunci. Jadi, Hmm. ini kan ajarkan anak sesuai masanya. Ya, kita masa hari ini yang ya mungkin agak berbeda karena hari ini sudah ada AI. Walaupun AI itu tidak bisa dikatakan 100% benar, karena kan itu juga ini ya, apa namanya, eh, itu kan berdasarkan input-input yang ada. Berarti kan anak-anak harus tahu juga tentang pattern atau juga tentang hal-hal yang sifatnya tasbih, yang sifatnya memang yang tidak gerak, yang memang Meneguk. yang tidak melengkung ya segini ya gini. Hmm. Tetapi ada yang sifatnya masih masih bisa Fleksibel. berfleksibel. Itu kan berarti ini. Itu yang mengajarkan tentang anak masa. Kedua, berikan tanggung jawab seperti usianya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lepas tuh di sini. Di bab adab itu pun kadang-kadang kita lepas tuh di sini. Saya sering kali kalau di bab mengajarkan di apa namanya sesuai masanya itu sudah banyak yang benar lah saya bilang. Sudah banyak yang Hmm. benar. Kenapa? Tetapi ketika mengajarkan anak untuk punya tanggung jawab seperti usianya, ini yang banyak yang lost. Oke. Contoh Contoh, sederhana gimana, Zat? contoh tata krama itu saya bilang. Oke. Baju dalamnya anak itu siapa yang harusnya nyuci? Hmm. Ya, dia sendiri mestinya. Ya. Ya, Makanya ya. sebenarnya hari ini kita harus mengajarkan anak. Kalau kemarin saya ngobrol dengan istri terkait dengan sebenarnya kemampuan dasar apa, life skill dasar apa yang harus dimiliki oleh anak. Oke. Berarti anak harus punya kemampuan untuk nyuci baju dalamnya sendiri itu di usia berapa mulainya? Nah, berarti kan ini kita perlu perlu ini ya, perlu perlu ini kan terkait nanti dari bawahnya dulu nih, Ya, dari bawah bahwa terkait dengan bagaimana mereka mengenal anggota tubuh. Ngomong anggota oke. tubuh itu kan di bawah 7 tahun. Mereka tahu Oke. anggota tubuh mana yang harus ditutup, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak dipegang. Ini kan bab adab. Dan orang tua Oke. juga kadang-kadang yang, mohon maaf, Ustaz, ngerusaknya di orang tua. Udahlah pipis di luar aja lah, di depan aja lah. Oh, kamu anak kecil Hmm. aja. Belum malu. Ini kan bukan bab malu nggak malunya ini. Ya, Dia, tapi ini menjadikan rusaknya adab di sini kan gitu kan. oke. Orang Nah, ini menganggap pendidikan itu hanya sekolah gitu ya. Padahal betul. pendidikan itu mestinya dari bagian eh, keseharian kita sebetulnya. Betul, betul, betul. Baru kita ngomong nanti, Dek, kalau baju, kalau badan ini yang boleh dipegang dan ini, kemudian baju dalam itu adalah sesuatu yang memang tidak pantas untuk orang lain pegang. Berarti itu, nah ini kan berarti di usia 5 tahun, 6 tahun anak sudah bisa tadi. Hmm. Nah ini kan udah Oke. mulai nih. Pertanyaannya kadang-kadang, lihat tadi, isih anak-anak. Ya, ya. Kurang kasih, ya, kan gitu kan. Ini nanti belum bersih. Hari ini Bisa, saya bilang, Ustaz, bisa ya, jadi jebakan-jebakan itu pada pola-pola barat yang ya, kemudian memberikan satu acuan. Eh, Umur sekian bulan sampai sekian bulan belajar motorik, ya, belajar ini kognitif, umur sekian ya, sekian apa ya, segala macam dan seterusnya. Mungkin ya, jebakan-jebakan itu yang kadang-kadang membuat kita jadi apa namanya nunggu mana nih formulanya lagi nih buat umur ya. sekian nggak saya harus ngapain lagi gitu kan Betul, ya. betul, betul. Kadang-kadang kita itu ya tadi kita menggunakan buku panduan psikologi perkembangan yang Harold itu yang dipakai. Ini kan yang buku 4 jilid itu, 4 jilid Ya. buku itu. Oh ini nanti sekian bulan nanti begini, Hmm, setahun ini kognitifnya gini, hmm, emosinya hmm. gini. Ya kalau saya bilang itu sebenarnya seperti seperti ini saja, seperti guidance aja, tapi tidak Ya, bisa plak ketiplok kita harus pakai, gitu ya, kan? ya. Ini bukan plak ketiplok kita pakai dan kita ini nggak gitu juga gitu, tapi bagaimana hari ini, nah ini yang makanya mengajarkan adab itu ternyata hal yang kecil-kecil itu pun bisa bisa harus dilakukan gitu loh. Hmm, Ya, tadi misalkan pakaian dalamnya harus dicuci sendiri. Kapan nyuci sendiri? Berarti sudah mulai ketika di atas 5 tahun sudah mulai diajarkan. Memang nanti, nah ini kan kadang-kadang gini, kita itu kan nggak ingin kerja 2 kali, seringkali nggak ingin kerja 2 kali. ya. Kayak punya repot, nanti dicuci dia masih kotor, Ustaz. Tapi saya bilang hari ini dengan hari yang dulu itu sudah berbeda banget, Ustaz. Zaman Oke. kita, saya masih kecil, kan? Tulen itu kan di kebun, ya kan? Ya, Makanya leteh. kotornya maksimal. Iya, leteh. Ya, kotornya maksimal. Kalau sekarang itu anak-anak mainnya di mana sih? Iya, Nggak di kotor-kotor sofa. banget lah. Iya, di Iya, sofa, iya. Paling di banter kasur. keringetan lah ya, main bola Iya. segala macam.
kalau dulu itu kan bermandi lumpur ya. Memang Iya. cuci itu dulu itu tugas yang sangat berat sekali. Kalau hari ini sudah enggak, apalagi kalau sudah ada mesin cuci misalkan atau Hmm. ini kan sebenarnya juga tidak, mencuci itu tidak harus tetapi bahwa ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki anak. Kemampuan Oke. dasar ini misalkan itu. Kemudian dua, tata krama makan. Tata krama makan, adab makan. Adab makan itu kan juga clear di kita. Satu, tidak boleh mencela makan. Oke. Ya kan? Makan dari yang terdekat. Ngambilnya yang dekat. Nah, ini kan hal-hal sederhana. Hari ini Pak, makannya di depan TV, makannya di depan laptop, makannya di dalam kamar. Padahal Atau kita makan sudah, sambil pegang HP. ya akhirnya tadi nggak main, kalau bahasanya dokter-dokter tuh nggak mindfulness gitu. Akhirnya orang Hmm. nggak ngerasa kenyang. Padahal kenapa nggak ngerasa kenyang? Karena fokusnya bukan pada makanannya. Oke. Akhirnya rasa bersyukurnya juga jadi kurang. Nah, Oke. hal-hal kayak gini akhirnya terjadi. Hari ini terjadi. Kenapa? Makanya ini menjadi penting kita mengajarkan adab-adab dan tidak hanya mengajarkan, kita mencontohkan adab-adab itu di depan anak-anak kita. Nah, ini yang sering saya bilang tadi, kecil tapi loss. Kecil nih, bab kecil. Bab Ya. tadi, bab nyuci. Makanya tadi kita harus cek, kita harus mulai nih. Saya bilang di rumah masing-masing kita mulai harus ini. Kemampuan dasar apa sih yang harus dimiliki anak? Tadi misalkan, nyuci, makan, makan dengan baik. Nah, makan dengan baik Ya. itu gimana? Kemudian tadi, bahkan di hadis kan juga jelas tadi terkait dengan memisahkan tempat tidur. Oke. Umur 7 Ini pun, tahun. ya, ini pun sering lost nih Hmm. dengan tadi kalimatnya masih anak-anak. Ya. Atau Apalagi kalau mungkin masih alasan yang lain, Ustaz. apa itu? Untuk membuat kamar baru itu keterbatasan dana, kemudian membuat mereka menjadi satu kasur bersama gitu, Ustaz. Karena saya Nah, sendiri merasakan bahwa dulu di tahun berapa ya, 75 kalau saya nggak ya, salah. Saya itu tinggal di satu gubuk ya, yang apa namanya dekat sumur, jadi mepet ya, sumur banget, Ustaz. Jadi semua ya, orang di kampung kami itu memang pakai sumur itu sebagai sumur umum, ya, dan kami itu tinggal di gubuk ya, sebelahnya sumur itu, dan kemudian ada bolongan segede kucing gitu, yang kemudian ya, tikus-tikus gede-gede itu ya ya masuk lo apa ya, keluar masuk gitulah, bebas. Itu ya, jadi satu set antara tempat tidur, dapur, lemari, ya kita mandi di situ, ya apa segala macam. Jadi ya cuma segitu aja. Nah, gimana caranya mau mau misahin ya, tidur dong, punyanya ya cuma itu tok gitu. ya. Jadi gini, memisahkan itu kan bukan berarti, kadang-kadang perseptif kita ya. Persepsi kita itu Oke. kalau memisahkan tuh ada kamar khusus, Hmm. bagus dan mewah. Padahal kan sebenarnya kalau bahasa Jawanya singget ya, singget itu, pembatas itu kan tidak harus seperti itu. Bahkan bisa triplek saja. Bisa pembatasnya lemari, bisa pembatasnya bon, tapi memang ada nih kawasan anak perempuan, kawasan anak laki-laki, dan kawasannya orang tua. Ya kalau memang kondisinya kecil banget, ya misalkan cuma tadi ini loh, walaupun kasur kecil usia ukuran 90 cm gitu ya. Ini memang tempatmu. Ini tempat, ini akan saya memberikan tanggung jawab seperti usianya. Sesuai dengan usianya ini seperti ini tanggung jawab bahwa kamu tidur sendiri. Namanya kalau satu kasur itu nyampur gitu kan. Kalau kayak tadi, misalkan walaupun ruangnya kecil seperti itu, ya tadi kan, ini ya bisa kasih pembatas apa segala macam. Ini menjadi penting. Dan apalagi kondisinya qadarullah hari ini, saya yakin set yang di sini nggak gitu-gitu banget lah gitu. Ya, Nggak ya, segitu-gitunya gitu kan. ya. Jadi terus, tapi jangan bayangin akhirnya, aduh Ustadz, kalau anaknya 5 berarti kamarnya 5 tambah orang tua 6 dong. Iya nggak gitu juga. Karena Hmm. konsepnya adalah kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, kamar orang tua. Ya, Sebenarnya cuma tiga. tiga, Hmm. tiga saja. Kalaupun ada nanti ada untuk tamu atau untuk Hmm. misalkan khadimat atau ini Yaitu semua tetap. ya itu tersier lah ya. Ya itu, tapi yang jelas itu tiga saja udah cukup. Kenapa? Hmm. Karena di situ dikumpulkan anak laki-laki dikumpulkan jadi satu, anak perempuan jadi satu. Jadi tidak perlu akhirnya jadi wah nanti kalau anaknya 10 kamarnya nanti kayak kos-kosan. Iya.
Karena ya saya bilang saya panjenengan lah, Ustaz Dodi juga sekarang. Yang di rumah tinggal berapa orang? Tinggal 2. Ya Tapi kan? sebentar lagi masuk ajaran baru, Agustus sudah tinggal berdua aja saya. Ya Kamar kan? ada lebih. Anak-anak Iya, sebanyak apapun anak katanya nanti juga pada titik tertentu ya pergi, makanya sebenarnya iya. nggak perlu juga kamar sebanyak itu juga, satu persatu itu nggak perlu juga memang, Mm-mm. karena pada titik tertentu ya sudah, apalagi mungkin di kali ini ya setelah SD setelah 12 tahun udah ke pesantren, ada yang begini ada yang begini ada yang begini, dan pulangnya pun kadang-kadang setahun sekali, Iya, dan mereka pun masih senengannya ngumpul gitu, ngumpul gitu kan, tidurnya juga iya. ngumpul gitu Keruntelan. kan. Ya keruntelan, senengnya dusel gitu kan. Dusel gitu. Nah, ini yang perlu. Nah, ini bab-bab tadi, bab-bab adab sebenarnya. Oke. Yang memang kita jangan, tapi tadi jangan akhirnya kita ini berekspektasi terlalu tinggi. Ya tadi, bahkan cuma sekedar misalkan adanya kamarnya cuma satu, set bisa nggak kamar satu ya di ini aja, misalnya pintu masuknya jadi satu, kemudian di pintu masuk lagi jadi ada 2 kamar di dalamnya, walaupun sempit. Tetapi ini sebenarnya karena ini menjadi secara psikologis, kenapa sih ini kok, kenapa diaturnya seperti itu? Ternyata tidur sendiri itu menjadikan anak punya tanggung jawab terhadap Ya, ya, tempatnya, kebersihannya. kebersihannya dan lain sebagainya. Kemudian apa? Menanamkan kemandirian. Ini Oke. nanti babnya bab akidah, Seth. Kenapa? Takut tidur sendiri. Ya, Ini tuh ujian akidahnya di situ. Berarti ujian akidah itu nggak usah ditanya nanti ini bab syirik atau nggak syirik. Itu ini kan bab tidur sendiri saja. Bab tidur sendiri itu ujian akidah. Nggak berani tidur kenapa? Takut setan lah. Berarti ini pendidikan akidahnya ada masalah. oke. Ya kan? Nggak berani ke kamar mandi sendiri. Ini bab akidahnya bermasalah nih saya bilang. Ya. Bisa Hal jadi se- mungkin apa waktu apa istilahnya toilet training ya. Ya, Toilet trainingnya itu mungkin nggak clear, cuman sekedar sekarang kita belajar doa ya. Allah main a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, cuman gitu doang. Tapi ya, konsep bahwa ada Allah yang akan menjaga alam semesta ini yang kemudian lebih hebat dari jin yang cuma sekedar jaga kamar mandi atau hobinya di ya, kamar mandi. iya. Dan di sisi lain juga tadi San, yang mungkin minggu kemarin sempat kita bahas, kita lebih banyak menjelaskan kemarahannya Allah daripada keagungannya Allah. Oke. Ini menjadi salah satu ya kalau dalam Parent Tauhid, saya bilang Parent Tauhid itu bagaimana kita ini harus menjelaskannya keagungannya dengan antusiasme. Nih, ini kadang-kadang jangan ya tadi mengajarkan doa. Kita cenderung hari ini lebih pada ngomong hafalannya, ya kan? Ya, Hafalannya itu, hafalannya itu ya tadi, hafal doa masuk masjid, hafal doa masuk kamar mandi, hafal doa ini, tapi hafal ya, bukan pada ya. bahwa ini itu, Pemahaman atau iya, konsep. khauf, ini kan khauf dan roja, ya, 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 khauf dan ya. roja, khauf dan rojanya ini yang kadang-kadang miss. Jadi ya tadi ngomong tauhid lebih pada ngomong rububiyah uluhiyah secara pengertian, Ya. bukan pemahaman. Ngomong khauf dan roja pun sama. Kita itu kenapa? Kenapa baca doa? Biar nggak diganggu setan. Padahal doa itu bentuk bergantungan. Nah, gitu kan. Jadi Ya. kadang-kadang akhirnya apa? Yang jadi ketakutan akhirnya. I see. Itu makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala Ya, selalu diminta sama ibundanya untuk kemudian kalau mau makan itu ya, sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat dulu. Dan setiap kali mau makan pasti sholat 2 rakaat kemudian balik badan ibunya udah nyiapin makanan gitu. Satu kali pernah ibunya tuh rewang ya, apa bantu tetangganya punya hajat gitu. Terus kemudian dia kaget belum ngasih makan anaknya. Astagfirullahaladzim. Saya saya mesti pulang ini, mesti ngasih anak saya makan. Tapi saya nanti balik lagi. Begitu dia pulang, Imam Syafi'i sudah bersila ngadep belakang kiblat sambil nyuci tangannya. ya, Loh, kamu dapat dari mana? Nggak tahu. Saya biasa aja. Saya sholat 2 rakaat, balik badan ada makanan. Wow. Itu bagian yang kemudian, ya itu kalau levelnya Imam Syafi'i karomah lah ya gitu ya. ya, Tapi kalau kemudian apa kita biasakan mereka seperti itu ya ketergantungan kepada Allahnya itu menjadi ya, sangat luar biasa gitu Ustaz. ya, betul. Ini yang sering kali saya bilang, ini sering kali kita itu tadi ya,
dalam banyak kajian, dalam banyak ini kita tidak memahami konsepnya, tapi kita lebih tahu terkait, oh yang diajarinnya ini nanti ajarinnya begini. Saya Ya. bilang tadi di sekolah Ayah Bunda ini kita mengajarkan atau kita sharing, saya bilang bukan terkait dengan nanti kamu ajarin ini, tapi pahami konsepnya, pahami konsep tauhidnya dengan benar, pahami konsepnya dengan baik, nanti ajarkan kepada anak sesuai kondisinya. Karena saya juga nggak tahu ya kondisi rumah masing-masing juga nggak tahu gitu. Ini menjadi penting. Makanya tadi hal yang sederhana-sederhana ini ternyata ujian adab itu nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh bahkan di sekeliling rumah kita yang tadi Ustadz sampaikan, bahkan tadi terkait dengan makanan kita, makanan kita, adab makan, adab tidur, adab ngetuk kamar orang tua, Hmm. adab terhadapnya. Ya itu kan tadi, kadang-kadang kita itu minta anak beradab, tapi minggu kemarin saya sampaikan ternyata Ya. ada adabnya orang tua ke anak. Nah, ini harus balance, gitu. Ini harus balance. Kita harus tahu, harus imbang di sininya. Jadi jangan sampai akhirnya fokusnya pada yang tadi. Kalau tadi beberapa kali saya juga observasi, di observasi itu ternyata yang lemah itu. Bab kalau jasmaninya Masya Allah, wah udah Ya. nilainya 8 9. Bab amal-amal Insya Allah bagus-bagus. Tapi bab akidah dan bab amal soleh itu tuh nilainya cuma 3, nilainya cuma 4. Saya bilang, lu kenapa ini? Berarti ada masalah. Masalahnya yang mendasar pula. Ya. Kenapa kita fokus pada perkembangan fisik, tapi di bab-bab yang sifatnya nggak kelihatan, kita sering kali, mungkin kalau disebut abe enggak ya, sering kali kelupaan. Hmm. Saya Sering. saya kemarin lihat ada satu video bagus Ya. menurut saya. Ada seorang ibu lihat anaknya makan jeruk. Oke. Anaknya makan jeruk, terus ibunya pegang apel. Dek, Ya. ini apel, Dek. Iya, aku tahu. Kamu makan apa? Kamu makan jeruk. Aku makan jeruk. Apel sama jeruk enakan mana? Enakan jeruk. Makanya aku makan jeruk. Oke. Kamu tahu nggak, Dek? Eh, orang itu punya hobi masing-masing. Ya. Iya. Kesukaan masing-masing. Iya. Kalau kamu misalnya punya gambar, terus kamu bilang gambar itu bagus menurut kamu. Terus ada teman kamu bilang gambar itu jelek. Kamu perlu marah nggak? Enggak. Kenapa? Ya kan baik buat aku belum tentu baik buat orang. Nah, Itu ditanamkan begitu itu menjadi anak tidak gampang kecewa dengan ya. loh kok gambar aku dibilang jelek gitu ya. Sehingga ya tiap orang punya selera masing-masing, tiap orang punya kesukaan Ya. masing-masing. Belum tentu yang kita lakukan itu pasti disukain sama orang lain sehingga setiap orang menjadi sangat personal. Itu saya Ya. pikir bagus juga mengajarkan tentang bagaimana kesejatian apa Allah hadirkan dia sangat spesial gitu ya, Ya. dan dia punya punya hobi seperti itu atau punya kegemaran seperti itu, dan nggak semua orang harus harus sama seperti dia gitu. Ya. Yang Nah, lagi-lagi saya ya. ngambil Imam Syafi'i nun sewu Ustaz. Ya. 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 Ridhon nas fi kulli syai'in qarar ghayat wa la tudrak. Kalau kita mau cari keridhaan Ridhoan semua semua orang. manusia, nggak akan pernah bisa sampai gitu. Betul. Nah, ini tadi Zat, kalau di situ Ya. berarti ada dua pembelajaran kalau yang Hmm. sampaikan. Belajar memilih dan belajar konsisten terhadap pilihan. Hmm. Berarti adab memilih seperti apa? Nah, ini kan. Nih, Hmm. ini yang sering saya bilang tadi. Berarti di sini ada dua pembelajaran. Bagaimana dia proses memilihnya. Nih, proses memilihnya. Kemudian kedua, bagaimana konsisten terhadap pilihannya. Ada bab ketangguhan, ada bab kecerdasan. Oke. Ini yang perlu ini kadang-kadang tadi saya bilang hari ini ternyata anak kita pun nggak pernah memilih dan nggak bisa memilih. Karena terlalu sering kita cegah, kita matikan inisiatifnya atau Betul, gimana? betul, betul. Contoh baju, contoh Ya. sederhana baju. Hmm. Baju itu karena ibu, iya ibu itu kan ini ya apa namanya Modis. ahli matematika ya, ahli matematika sejati ya. Jadi kadang-kadang tadi tidak memberikan tanggung jawab anak untuk memilih, tapi dipilihkan udahlah sekalian ibu beli sekalian dipilihin. Hmm. Akhirnya kita tahu seleranya ibu dan selera anak itu kan jomplang. Ya, ya. Nah, kenapa? Karena memang tidak diberikan kesempatan memilih. Akhirnya di rumah itu ya khasnya khas ibunya semua gitu loh. Hmm. Padahal Nah, anaknya nggak suka.
anaknya nggak suka. Padahal kan dalam proses memilih ini kan ada dua hal. Ada pemahaman konsep tentang bagaimana menutup aurat. Ini kita kembali ke dasar lagi tadi, Ya, omongan dasar lagi tadi. ya, Nah, berarti kalau pemahaman terhadap itu clear bahwa dia harus menutup aurat, nah berikan kesempatan dia, berikan tanggung jawab dia sesuai usianya. Kak, hari ini silahkan milih. Ustadz, kenapa jadi parenting jadi ribet ya? Kan itu nggak efisien. Kan kadang-kadang sekalian aja beli baju itu sekalian. Lah ini ingat pada saatnya anak ini akan hidup sendiri. ya. Dan Nah, kita lepas lepas apa namanya? Atau kita kehilangan masa didik ketika kita lakukan itu gitu, Zat. betul, betul. Itu yang terjadi. Oke. Bajunya tadi dia milih baju. Dia sudah Mm-mm. milih baju karena dia tahu konsep menutup aurat, dia milih baju yang benar. Mungkin warnanya tidak kita sukai. Ya, Mungkin secara uh, fashion. fashionnya, oh kok pilihannya gini sih? Mm-mm. Padahal kan sebenarnya ngomongnya standarnya bukan standar bentuk, tapi standar nutup aurat ya. Ya. Bahwa mau warna, kalau saya gini, saya termasuk yang tidak terlalu yang beranggapan bahwa warna itu budaya, bukan Mm. ini ya. Jadi karena apa? Kalau saya lihat kalau kita, ya mungkin Ustadz juga sama ya. Kalau kita ke Afrika itu, ya Ya. Allah warnanya itu kan Mm-mm. ketika saya ke Gonjreng Somal, mencerang gitu ya ya. ke Somal dan Ya, Niger itu waktu ya. memberikan bantuan itu, ya Sudan. Allah Mm. warna nih baju kok biru nih kayak gitu, orange gitu yang kemeripat itu silau gitu ya. Sampai ya Allah gitu kan. Ya, tapi memang tadi babnya bukan bab warna, tapi babnya adalah Ya, bab standar penutupan aurat gitu loh. Ini yang perlu ya. di-clear. Berarti kan di sini. Tadi balik lagi. Mondreng mondreng metu orang ngocak mau renang nih ya. Kalau orang Madura bilang tuh mau Ya, renang itu wah, udah nyemrobong gitu kayaknya. Ya, ya, ya. ya, Jadi konsepnya pertama harus tutup aurat dulu, terserah mau modelnya, mau ya, mau seperti apa. Baru nanti pada pilihan-pilihan yang ke berikutnya dulu saja. betul. Jadi ya Nah, nutup ya tadi aurat dulu akhirnya, ya. ya, akhirnya kayak tadi Ustadz bilang, dia tahu bahwa saya lebih senang jeruk daripada apel. Oke. Itu kan dia sudah bisa memilih. Sedangkan hari ini nih apel kupas, Hmm. nih ini. Makanya penting akhirnya dialog-dialog itu menjadi penting. Kak, besok mau makan apa? Ya. Makanya hari ini kata terserah itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Saya bilang terserah itu males milih, kedua itu takut milih, atau ketiga memang nggak ada pilihan gitu loh. Jadi kadang-kadang besok masak apa? Atau besok mau makan apa? Telur. Karena di kulkas adanya ayam, makan ayam aja ya. Lah ngapain nanya? Iya, 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 iya. Iya kan? Ngapain nanya? Kalau gitu harusnya nanyanya gini, Kak, kita punya persediaan ayam. Dan ayam ini jangan sampai mubazir, jangan ini. Kira-kira besok kita Oh, masak apa ya? Nah, oke. basisnya ada gitu loh. Jangan Ya, akhirnya suruh ya, milih, ya. tapi ini sama dengan di sekolah. Nah, terus ini saya bilang akhirnya, ketika dia sudah punya pilihan-pilihan dan dihargai pilihannya dihargai, dia akan bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Ini sama dengan nanti tadi yang kalau nggak salah di ini ya, di Bunia ya, terkait memilih sekolah. Oh, iya. Oke. Ini langsung saja sama dengan memilih sekolah. Memilih sekolah itu memilihkan boleh nggak? Ya nggak ada masalah memilihkan. Cuma pertanyaannya, nanti kita siap nggak tiba-tiba dengan kata kalimat anak gini, yang ingin sekolah di sini kan bunda, bukan aku. Oh, luar biasa. Dan saya kalau ngadepin kayak gitu udah bukan 11-12 kali, ratusan kali gitu. Setiap bahkan hampir setiap hari itu ngedengerin, "Lah ini kan sekolah pilihan bunda." Terus akhirnya bundanya bilang, "Kak, sekolah di sini tuh mahal." Hmm. Jadi Jadi, gengsinya ya, bukan ya, bukan jadi saya kemarin dasar. ya ada orang tua telepon, Chinese ya, Chinese kebetulan klien Chinese gitu kan, Pak, oh tolong ini obrolin sama anak saya jangan sampai keluar karena anak saya ini sekolahnya di sekolah yang itu yang Mahal harapan-harapan, itu. yang Mm-mm. harapan-harapan itu dia sudah bayar dari SMP sampai SMA sekitar hampir 1 miliar. Kalau dia keluar, ini duitnya nggak balik. Mm-mm. Oke, itu itu yang sebelah sono. Tapi yang sebelah sini pun ternyata, oh yang Muslim pakai beda. Enggak juga, yang Muslim juga sama. Ustadz, anak saya ini udah bayar itu mahal. Kalau keluar itu nanti ini. Jadi kan urusannya akhirnya tadi kan
Loh, pertanyaannya gini, sekolah terbaik itu kayak gimana? Sekolah Oke. terbaik itu sekolah yang memang sama visinya dengan orang tua, bukan yang gedungnya paling Hmm. bagus, asramanya paling bagus. Ya, bukan fasilitasnya paling keren. Bukan fasilitasnya paling keren, bukan, tapi yang visinya sama dengan visi kita, gitu loh. Nah, Oke. kembali tadi, memilihkan. Kita kalau kita memilihkan, siap nggak dengan kalimat tadi? Ya udah bunda aja yang sekolah di sini. Aku sih nggak pengen. Nah, Ya, kalau jadi akhirnya apa? Proses, jangan, makanya tadi saya bilang, ajarkan mereka tentang proses, bukan pada hasil. Ini oke. kan tadi kan, ajari mereka sesuai masanya, Hmm. berikan tanggung jawab seperti sesuai usianya. Ya, Kemudian yang ketiga, ajarkan proses, bukan hasilnya. Bukan pada bab iki sekolahnya, tapi memilihnya. Kak, nih, kalau kakak pengennya, kata itu dimunculkan, pengennya gimana? Sekolahnya gimana? Dia pengen, aku pengen teman-teman gini-gini. Oke, yuk kita cek nih beberapa sekolah. Nah, caranya ada sebenarnya agar anak-anak itu terpancing untuk ikut kita. Sekolah yang kan itu kan main perspektif ya. Ini ya, komunikasi itu tentang perspektif. ya, Ude yang di broadcasting lebih inilah lebih paham bab itu mungkin. Jadi sebenarnya ketika kita membagus-baguskan satu titik dan yang lain tidak dibaguskan, itu sebenarnya ya. kita mengarahkan kan. Oh kak, sekolah ini tuh enak Hmm, kak di hmm, sini tuh. hmm, hmm. Ketot. Di sini tuh yang apa jajanannya banyak. Oh ininya begini Ya, begini begini. ya, Inilah mengarahkan. Jadi akhirnya sampai dia harus merasa bahwa yes, inilah pilihan. Kita hanya mengarahkan saja, tapi biarkan ya, pilihannya jadi dia. Ini yang sebenarnya kadang, nah kembali lagi, lama Ustaz kalau begitu. Kadang-kadang kita itu yang nggak mau berproses itu kita, udahlah cepet aja lah, main cepet aja lah, biar ya. hasilnya begini. Nah ini, Nggak cukup waktu saya untuk cari begitu banyak sekolah. nah inilah yang sering kali terjadi. Padahal hari ini pun banyak di web, banyak di IG, banyak di ini. Kan tidak harus langsung ketemu ke tempatnya ya, Ya, bisa ya, bisa surfing di internet. Nanti baru dicek ininya gini. Dan tadi anak itu juga tidak ini banget kok. Saya bilang kondisi saya ini pengalaman saya ya, tidak begitu-gitu banget tuh yang ya rata-rata hampir sebenarnya mereka itu diarahkan bisa, asalkan tadi tidak ada barrier komunikasi. Nah, berarti ya. masalahnya adalah bagaimana menghancurkan tembok-tembok komunikasi yang ada dalam rumah kita. Itu yang menjadi kunci kesuksesan kita dengan anak. Oke. Berarti memang ini kalau bicara teoretikal begini menjadi Ya, Ustadz Tuli mah enak, anaknya bisa diajak ngobrol. Saya, ya. itu kan bagian yang kemudian jadi ngelihatnya nggak mau lihat proses ke belakangnya Tuh. tadi gitu ya. Saya sampaikan ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya itu, ini kalau cerita gini langsung ada ini. Saya itu nemenin anak cuma setahun. Di kelas 6-nya dia. Itu pun setelah istri saya, karena saya qadarullah waktu itu Allah berikan kesibukan yang masya Allah, dan saya berlindung di balik itu, sibuk sibuk harus Ya, keliling, masuk hmm, gunung, keluar gunung segala macam, ya, dan bahkan ketemu itu kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. ya, Tiba-tiba istri saya mengatakan begini, waktu itu sekitar 2021-an ya, Bah, Rifaya sudah kelas 6, waktu Abah tinggal setahun lagi. Waktu Abah tinggal setahun lagi untuk ketemu dengan Rifaya. Setelah ini, karena dia pengennya di pesantren, dia udah menjadi anaknya dunia. Menjadi anaknya, anak-anak peradaban yang nantinya sudahlah. Ketemu pun mungkin jarang, komunikasi pun jarang. Kalau Abah ingin nemenin dia, waktunya tinggal setahun. Terhentak saya. Loh, loh, oh iya ya. Dan di situ orang bilang tadi enak saat, dan ternyata apa? Saya merasakan kedekatan itu ya di setahun terakhir ini. Kenapa? Saya harus intens banget untuk membangun komunikasi dengan dia. Setelah 10 tahun saya tidak terlalu banyak komunikasi dengan dia. Ya alhamdulillah dia berkembang dengan baik, alhamdulillah ya. Saya bilang alhamdulillah, tetapi di sisi lain kedekatan dengan saya itu terbangun itu ketika di setahun terakhir itu. Dan di situ effortnya luar biasa. Kenapa? Karena saya harus membayar utang 10 tahun tadi. ya.
10 tahun saya harus bayar dengan apa? Dengan saya harus mendekati dia. Otomatis pendekatannya anak 10-11 tahun berbeda dengan anak usia 5 tahun. Iya. Saya nggak akhirnya anak saya dengan saya nggak bisa mungkin nggak bisa bermanja-manja dengan saya. Berbeda dengan Ustadz yang mungkin karena kedekatan Ustadz Dodi bisa dilihat beliau dengan putri-putrinya ada kemanjaan anak khas anak-anak yang muncul. Kalau saya itu diskusinya ngobrol karena udah istilahnya ketemu gede gitu loh. Ketemu udah Iya. dia sudah 10 tahun saya lebih banyak membangun konsep berpikirnya, membangun komunikasinya dekat tapi secara secara tadi ya ada Ikatan hal yang batin. iya ikatan batinnya ada tapi tidak apa ya secara gestur tidak jadi gesturnya tuh kami gestur sendiri-sendiri saya bilang dan ini masalah saya bilang. Jadi jangan Hmm. dilihat oh, tadi saya bilang, kita tuh kelihat orang kan pada ininya anaknya cuma satu, ininya begini. Tapi proses untuk ke situ tuh luar biasa panjang. Dan hari ini saya berharap, Ustaz Doni saya yakin juga sama, kita semua berharap jangan berpikir pada tingkatan hasilnya, tapi bagaimana kita Ya, prosesnya setuju. tadi. Dan jangan berpikir, saya balik ke premis awal, tidak ada ideal, Ya. tidak ada ideal. Perlu Seperti itu. diketahui Bapak Ibu, Ustadz Ruli ini anak biologisnya cuma satu. Tapi anak asuhnya banyak banget di mana-mana ini, Masya Allah. Jadi soal kematangan mendidik anak itu dengan berbagai macam kronik yang luar biasa. Ini kita belum ngomong soal anak yang berkebutuhan khusus, belum Ya, ngomong soal anak yang kinestetik, belum ya, ngomong ya, soal anak yang apa namanya ADHD atau apalah ya, segala ya, macam dan seterusnya. Itu masih masih belum belum ke ranah itu ya, masih dalam konsep ya, begini saja kita udah sepertinya agak nguras terus aku kudu piye gitu kan ya. ya, Ayo Bapak Ibu kita ngobrol sama eh, Coach Ruli bab ilmunya ini beliau ini kadang-kadang kalau nggak dicolek nggak nggak keluar ilmunya. Ini udah nggak berasa udah hampir jam 9 aja gitu ya. Monggo silakan kalau Bapak Ibu eh, mau apa namanya mau coba sharing atau nambahin atau kira-kira ada yang mau didiskus, tafadhol. Tafadhol Mashkur. Silahkan. Tadi nak mangga. Assalamualaikum Ude Seruli. salam, Assalamualaikum warahmatullahi salam. wabarakatuh. Ahlan. Terkait pilihan tadi terkait tempat pendidikan anak ya, maksudnya Ya, terkait ya, pemilihan sekolah gitu kan tadi disampaikan bahwa carilah sekolah yang sesuai dengan visi kita gitu, tapi ya, anaknya juga dengan fine dengan hal tersebut gitu. ya, Nah, ya, ya, ya. gimana cara kita gitu, maksudnya Hmm. biar sama-sama enak nih sama anak Ya, ceritanya gitu. Apakah kita ajak survei langsung gitu, kan kalau melihat langsung sama melihat online itu tetap beda ya gitu, ya, maksudnya ya, secara kebetulan kan kakak ini kan kelas 5 jadi bentar lagi SMP gitu kan ya, kayaknya time ya, jadi menyiapkan jauh-jauh hari. Pernah sih saya ajak ke beberapa sekolah gitu yang ya secara ilmu agama insya Allah mumpuni gitu. ya, Nah, kadang memang yang tadi disampaikan gitu, kadang komen-komen anak gitu yang tadi saya takut tadi disampaikan ini itu mah maunya bunda gitu. Nah, itu tuh ya, kayaknya takut banget, makanya kesindir banget saya ya, tadi ya, dengan hal tersebut gitu. Kadang kan ya, ya, kita kan kadang ada masa kecil kita, masa muda kita yang kita gak kesampaian tuh kadang kita pengennya ke anak kan seperti ya, itu ya, gitu. Obsesi ya. ya, Eh, hal yang seperti itu biar kita nggak halo efek gitu jadi kita nggak apa ya istilahnya semoga yang apa yang dia pilih itu ya apa yang kita pilihkan dan apa yang jadi pilihan dia itu biar sama gitu nanti ke ya, depannya ya, gitu Bu. ya, 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 nuhun. ya, terima kasih Kak Dina. Jadi satu, yang pertama ini kembali ke bab akidah ya. Bab akidah. Jadi saya bilang siapa yang memiliki anak? Ya, anak kita itu bukan milik kita, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Anak itu titipan, bukan investasi. Anak itu amanah, bukan investasi. Ketika kita ngomong amanah, kita akan sangat menjaga yang tadi. Kita itu disuruh apa sih? Di amanah ini suruh ngapain sih? Kalau investasi kan beda. Otaknya beda. Otaknya cuan kan? Ini Ya. anak ini investasi. Ini saya masukin ke dokteran lah gitu kan. Ini biar nanti ini, biar nanti begini. Itu investasi otak. Tetapi ketika kita ngomong amanah, oh amanah Allah. Kita akan mencarikan dia yang terbaik seperti yang Allah inginkan. Nah, Hmm. di sini diawalin dulu ini. Frame-nya harus di sini dulu.
bukan seperti yang kita inginkan. Allah itu pengen apa sih anak-anak kita? Oh, anak kita ternyata Allah itu pengen anak-anak kita menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin-pemimpin di bumi, menjadi ulul albab yang kiaman wa qu'udannya dia mengatakan ma khalaqta hadza batila subhana ini kuntu minadh dhalimin. Allah itu ingin kita menjadi pribadi yang ketika dalam tidur, dalam duduk, dalam berdirinya dia melihat tafakur dan dia melihat semuanya dan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Sungguhnya tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini. Berarti apa? Mikir ya. Orang-orang yang mikir. Ini konsep dasar. Kemudian kita masukkan kalau gitu saya pengen sekolahnya ini ntar dulu. Saya bilang makanya ntar dulu saya bilang. Ketika kita sudah ngomong ini bagus, oh ini Allah pengennya seperti ini kita turunkan. Nah, ketika kita turunkan ini prosesnya panjang. Saya misalkan anak saya milih kalau konteks saya milih kalimat pesantren itu tidak serta merta. Itu tuh ngobrolnya itu dari kelas 1 SD. Ngobrolnya itu panjang, kita ngomong pesantren itu begini, kita belikan buku komik tentang indahnya di pesantren, segala macam. Ini tuh Ya. panjang gitu loh. Jadi akhirnya kita giring dia. Inilah sebenarnya kalau dalam bahasa ini, kalau nanti bahasa hipnotis itu kan bahasa begitu. Menghipnotis itu nggak sekali ting, tapi masukin sedikit, Ya. sedikit, 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 Ya. panjang. Dan akhirnya dia mengatakan, yes, ini pilihanku. Aku memilih seperti ini. Dan tadi akhirnya ini makanya tadi saya bilang hati-hati dalam proses komunikasi. Ya, ini hati-hati dalam proses komunikasi karena dalam komunikasi inilah yang nantinya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada 17 ayat terkait dengan komunikasi orang tua dengan anak. Cuma Allah tidak mengajarkan bagaimana ibu komunikasi. Ternyata yang diajarkan itu bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya paling jarang komunikasi sama anaknya. Kalau ibu itu sudah otomatis ya, ibu itu udah fitrahnya udah memang komunikasi dengan anak, walaupun ya secara fisik atau verbal atau non verbal seperti itu sih. Jadi kalaupun nanti bagaimana, ya tadi saya bilang prosesnya panjang, apalagi kakak kelas 5. Ini masih ada waktu setahun ya, ada waktu setahun untuk tadi. Nah, jangan akhirnya ngomong itu tidak punya goal. Nah, tadi kita harus punya goal setting. Goal settingnya misalkan kita sudah istikharah, kita sudah ini milih taruhlah misalkan Iskarima misalkan karena dekat-dekat Wonogiri sana Iskarima misal gitu kan. Wah, saya pengen anak saya masuk Iskarima. Dengan segala macam Allah beri semoga Allah mudahkan misalkan di sana misalkan karena di sana ada Syekhul Ahlam ya. Kalau pengen hafalan Quran sanatnya langsung sanatnya bagus itu ada Syekhul Ahlam di sana. Jadi kalau belajar ke beliau itu bisa 10 tahun nggak lulus-lulus itu. Karena memang beliau sangat strike gitu ya. Ya memang luar biasa Masya Allah tabarakallah. Jadi balik lagi kalau kita memang punya goal setting di sana kita punya goal settingnya ke sana kita harus ini proses komunikasinya harus kita setting agar anak-anak kita sebutin ke ininya dan tadi jangan akhirnya itu anak itu tahu loh kita sebenarnya kita giring itu tahu cuma kalem. Nah, ini nanti belajarnya khusus ke Ude nih, karena Ude di broadcasting, jadi lebih ini daripada saya nih. Bagaimana membuat goal setting. Mungkin minggu depan itu materinya kalau perlu bagaimana membuat komunikasi itu nyampe walaupun kesannya itu kayaknya biasa. Nah, ini sebenarnya harus dimiliki orang tua. Kenapa? Karena sebenarnya teori komunikasi massa itu sama dengan teori komunikasi ke anak gitu. Ya sama-sama saja karena bagaimana hari ini itu kalau kita nggak mempengaruhi ya kan dia pasti dipengaruhi orang lain dan itu sudah ini gitu kan kalau kita nggak siap mendidik anak di dalam rumah dia akan dididik orang di luar rumah sederhana udah jadi pilihannya tidak ada pilihan sebenarnya gitu Ya. Itu gitu yang saya sering bilang eh, anak yatim itu bukan yang nggak punya bapak, tapi ya ketika bapaknya ada tapi nggak pernah ngobrol dan seterusnya. Punya ya ibu tapi nggak pernah mau gitu. Mbak Nana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustadz Ruli dan Ustadz Dodi yang dirahmati Ahlan, Allah. ya Rob. Izin berbagi apa yang mungkin yang pernah Nana dan anak-anak jalani dan sampai sekarang masih dalam terus seperti kata Ustadz Dodi berproses dan berkaca ya Ustadz Dodi ya.
Ya, Eh, ada dua pengalaman di sini mungkin bisa menjadi eh, teman-teman, sahabat-sahabat tercinta. Jadi Nana tuh punya 5 anak, putri keempat sudah wafat, dan tinggal 3 putra dan 1 putri. Nah, di proses ketika kami dalam berhijrah eh, di 14 tahun yang lalu, dalam prosesnya itu wajar kalau dalam diri kami ingin pasti sebagaimana para orang tua lainnya yang ingin juga memperbaiki, dan salah satunya adalah memasukkan anak-anak di sekolahan agama, yaitu ponpes dan sebagainya. Ke- Hal pertama yang pernah kita coba terjadi itu pada si nomor 3, Ude Mhm. Astra, Ya, Ustadz Ruli. Nah, ya. putra kami yang ketiga, Kodolo memang Nana akuin bahwa di 5 tahun pertama eh, kehidupannya, dia sangat tidak mendapatkan, kurang mendapatkan kasih sayang dari kami Mhm. Ini selaku dua orang tua. siapa? Em, Hah? Oke, boleh lanjut, Ude. Lanjut, lanjut. Jadi kemudian dalam eh, dalam apa dalam perjalanannya itu, ketika mau masuk SMA itu Nana berkeinginan memasukkan ke Ponpes di bilangan Lembang, Ude, di bilangan Lembang. Nah, terjadi dia datang nurut, tapi yang terjadi Ude dan Ustadz Ruli, pada hari pelaksanaan H-1 pelaksanaan ujian, anak ini mendadak jadi panas tinggi sekitar 41. Dan itu kami tetap berikhtiar, sudah sampai sini, ayo ikut ujiannya. Tetap sampailah akhirnya di proses psikotes, hasil psikotes itu kemudian beberapa penguji menyampaikan hasil yang kemudian menyatakan hmm, bisa saja anak ini diterima, tapi dengan tanda quote and quotes-nya, apakah ibu siap jika terjadi hal yang tidak sama-sama kita inginkan. Karena ini menunjukkan sekali bahwa anak ini menolak secara dari data ya udah ya, dari Ustadz Tuli. Eh, Setelah itu kami berdamai, Ude, dengan hasil tersebut, tidak memaksakan. Waktu itu diizinkan, silahkan, tapi dengan satu kondisi 1 tahun itu akan dilihat. Tapi kami akhirnya Bismillah memutuskan Asta tidak lanjut di di pendidikan tersebut, kembali ke sebuah sekolah reguler di Bilangan Jakarta Selatan. Dalam dalam mentadaburi apa yang sedang terjadi itu, kami seperti bagaimana dengan selalu dibimbing oleh Ude dan beberapa guru-guru dan ilmu-ilmu kehidupan dari orang tua kami berjanji untuk terus-menerus memperbaiki diri. Salah satunya juga dengan memperkuat doa, berikhtiar, dan seperti Ude selalu sampaikan, berkaca. Eh, Allah menjawab kurang lebihnya dari perjalanan kakak pertama, kakak kedua, dan Asra yang sebagai yang ketiga. Anak pertama kedua itu mendapatkan sekolahan jauh dari orang tuanya, di perantauan ilmunya di Bilangan Malang jauh. Kemudian anak ketiga yang justru yang kemudian di underestimate di dalam perjalanan di SMA, mendapatkan sebuah perguruan tinggi negeri, malah akhirnya Kodoloh alhamdulillah mendapatkan undangan dari jalur PPKB UI Ustadz Ruli. Di sini kami berdua suami melihat bahwa um, Allah itu menginginkan kami tetap terus memberikan hak anak ini untuk berdekatan dengan orang tuanya yang telah hilang 5 tahun itu. Jadi sejak itu kami terus-terusan dari kelas 7, Ustadz Ruli. Anak ini menunjukkan tanda kutip kenakalan remajanya, yang sampai kami tuh bolak-balik masuk guru BK. Awal-awal 2 tahun pertama saya menangis dengan mengatakan ini
kenapa ya Allah, bagaimana ya Allah, dan terus-terusan mempertanyakan. Sampailah di tahun ketika dia SMA kelas 1, saya sambil tersenyum mengatakan pada dirinya, nak, sejauh apapun, sekeras apapun bola yang kamu hantamkan kepada Umi dan Abi, sekeras apapun Umi yakin bola yang dipantul ke bawah akan mantul balik ke atas jauh lebih tinggi. Maka harapan kami kepada kamu, kami akan terima semua apa yang telah Allah hadirkan pada kami untuk kami terima dengan lapang dada, dan kami mencintai kamu sebagaimana kami inginkan kamu pun mencintai kami karena Allah. Hal tersebut akhirnya kemudian menjadi hal yang luar biasa Ustadz Ruli dan Ustadz Dodi. Di perkembangan di tahun kelas 11 dia menunjukkan kepercayaan dirinya yang amat sangat, karena dia bilang kalau ibu saya aja yakin sama saya bisa dapat perguruan tinggi, mengapa saya harus memikirkan pendapat oknum guru-guru tertentu. Nah, itulah yang akhirnya kemudian di dalam perjalanannya, dalam perjalanan tersebut Ustadz Ruli, di adiknya yang nomor 5, di kelas kami berikhtiar tidak lagi memasukkan ke sekolah reguler swasta, tapi lebih ke reguler swasta yang reguler, tapi kemudian ke sekolahan Islam di bilangan Condet. Yang terjadi dari mulai kurang lebih kelas 3 naik kelas 4, sang putri ini mengatakan ingin melanjutkan nanti di pesantren dari kelas 3. Dan malah dari kelas 2 dia sempat bercadar, dan dia menanyakan kepada saya, mengapa Umi tidak bercadar? Kemudian saya tersenyum sambil mengatakan, nanti kita sama-sama tanya sama Abi. Nah, itulah hal yang kemudian pada saat kelas 6 ini, 1 tahun setengah kodolah tahun lalu Ana haji. Ini mungkin salah satu bagian yang Ustadz Dodi jauh lebih mumpuni ilmunya. Di Arafah Days itu ada satu doa, Bude, yang berdasarkan dari surat Al-Mu'minun ayat 29. Dan berdoalah, ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Itu Ana ucapkan tanpa menyebutkan nama sekolah apapun, Ustadz Dodi dan Ustadz Ruli. Ana berkeyakinan bahwa kalau memang itu tempat yang terbaik dan itu adalah yang memang anak ini butuhkan, maka Allah akan tetapkan. Nah, jadi terjawab kemudian di bulan November hasil ujian masuk salah satu ponpes di bilangan Sukabumi menetapkan Aisyah diterima dari 11 anak yang mendaftar, dari sekolahan tersebut 2 yang berhasil mendapatkan. Dan posisi ini juga kodola alhamdulillah ya, dari kurang lebih 1.500-an pendaftar, 75 kursi yang didapat. Anak ini secara akademik, saya pasti tidak terlalu gemilang, tapi anak ini mempunyai kelebihan yang kami sangat selalu mengatakan, kamu anak yang Masya Allah, Allah hadirkan untuk menjadi pendamping. Dan ada satu kata-kata dari kakak nomor 2-nya ketika dia berhasil mendapatkan. Kakaknya berusaha berebut untuk memberitahukan pengumuman tersebut kepada adiknya, bukan dari kami. Jadi kakak-kakaknya berebut untuk masuk kamar untuk menyampaikan, kami bangga karena kalau boleh tapi kata seandainya kan tidak ada ya Ustadz Rulian, Ustadz Dodi. Kakak nomor 2 mengatakan, kalau saja kami boleh meminta pada Rob kami ingin kamu yang menjadi di bagian kamu seperti sekarang ini. Kami ingin belajar lagi kembali di Ponpes. Itu kata-kata kakak nomor 2. Karena dalam perjalanannya dia di kemahasiswaan, dia dipertemukan oleh teman-teman dari lulusan pesantren yang secara muamalahnya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, membuka mindset dan segala macamnya, sehingga sampai di titik sekarang ini, Ustadz Ruli dan Ustadz Dodi. Oh ya, ini Adek pada saat waktu kami antar ke sekolahan pada saat survei, itu kami mengikuti salah satu saran dari sahabat kami. Dia bilang, coba deh kalau datang ke pesantren itu, biarkan anak ini duduk di dalam masjid di jam istirahat.
lihat dan dengarkan bagaimana pola kakak-kakak kelasnya bermuamalah, berbicara, dan semuanya. Dan nanti lihat reaksi badannya. Kalau dia menunjukkan tidak nyaman, pasti akan terlihat, dan dia nyaman akan terjawab. Kodolo pada saat itu setelah selesai sholat, setelah pulang di rest area di bilangan Cibubur, di bilangan Cibubur, sholat asar itu adek nutup doanya dengan biasanya kan diem gitu ya Ustaz, doanya tuh pelan gitu. Itu tiba-tiba dia lafazkan, dia bilang, ya Rob, aku ingin diterima di sekolahan tersebut. Itu yang kemudian Ana bilang amin, dan punya keyakinan tinggi, Bismillah, ini anak insya Allah akan diterima. Ada itu yang sampai saat ini masih perjuangan ya Ustadz Dodi, Ustadz Dodi, mohon doanya. Sampai sejauh ini anak ini yang nggak sabar untuk ke sana gitu, untuk kembali ke sana, segera sekolah di insya Allah tanggal 5 Juli kami akan hantar dengan ikhtiar kami yang terbaik insya Allah. Dan kami katakan kepada adik, kamu lagi belajar di sana, doakan kami juga untuk kami di sini terus belajar. Bukan kamu yang belajar, tapi kami juga harus belajar. Itu Ustadz Ruli dan Ustadz Dodi. Ya, jazakillah. Ya, tobat itu obat. Kalau bahasa saya gitu, tobat itu obat. Ketika kita mendekat pada Allah, Allah berikan kedekatannya lagi. Kalau dalam bahasa saya kemarin, datangi Allah dengan segala susah kita, Allah akan mendatangi kita dengan ketenangan. Fafiru ilallah itu kan begitu ya. Yeah. Ini yang menjadi salah satu, menjadi bagaimana kita sebagai orang tua itu harus tadi ya, memang kata kuncinya di kita. Ini sama dengan yang nanti ada di bawah, bagaimana agar saya dekat dengan anak. Yang butuh dekat itu kita apa anak kita? Pertanyaannya. Kalau dulu saya bukan saya agar anak saya mendekati saya, karena ketika anak sudah gede, yang butuh dekat itu kita. Berarti kitalah yang harus mendekat. Nah, mendekat itu berarti kita harus menggunakan cara yang memang bisa masuk ke dia gitu. Bukan berarti kita harus bergaya seperti anak-anak muda, yang enggak juga, wajahnya udah wajah kayak begini kok. Misalkan suruh nyenengin yang dia senengin juga nggak bisa juga. Tapi bagaimana akhirnya dia itu merasa nyaman dengan kita. Nah, ini kan tadi yang Bu tadi mengatakan bagaimana akhirnya tadi menerima, ya kan? Tadi kan ketika ngomong tobat adalah obat, menerima itu menjadi kata kunci. Menerima segala kondisi anak. Dan Allah itu pasti memberikan kepada kita, memberikan amanah kepada kita itu sesuai dengan kondisi kita. Oh, ini anak ini memang seperti ini, Allah berikan kekuatan. Allah pasti berikan kekuatan, tapi tergantung prosesnya, ya kan? Ini bagaimana proses-prosesnya ini kita jalani dengan baik. Makanya saya sampaikan pada Ibu rahmati Allah, bagaimana kita sekarang gini, bagaimana itu kita ngedekat gitu ya? Bagaimana kita ngedekati anak itu? Ya satu, dekati yang punya yang menitipkan amanah, dekati Allah. Kita minta pada Allah untuk yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ini. Kita minta Allah membolak-balikkan hatinya. Kedua apa? Kita tadi menerima anak itu, ketika kita nerima dia tanpa syarat. Kadang-kadang itu kita itu bahagia bersyarat kan. Saya itu bahagia kalau sudah punya ini. Saya itu senang kalau kamu itu begini. Itu kan bahagia bersyarat. Kalau bahagia tidak bersyarat itu ya tadi ya sudah, dengan segala kondisimu, Umi, Abi itu terima kamu apa adanya. Kalimat itu membuat dia nyaman, tapi nanti jangan dikasih syarat lagi. Makanya kamu nurut ya lah, ini gak bersyarat Ya, ini nanti. bubar. Jangan sampai akhirnya ini gitu loh. Ini yang menjadi penting. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian gimana? Ngeflow aja, saya bilang ngeflow aja. Tidak ada cara khusus, tidak ada. Ngeflow aja. Ya. Obrolan juga sama. Kedekatan itu kan gini, genuine saja, jangan akhirnya nggak genuine gitu loh. Gesturnya itu kayak dibuat-buat, itu nggak enak juga. Yes, genuine saja gitu. Kalau dari saya seperti itu. Monggo. Ya, go with the flow ya. Iya. Masya Allah. Kalau saya sederhana aja, kalau melihat di Nabi Ibrahim ketika ditelanjang itu semua dilempar, ditanya sama Jibril,
Ayo khidmah. Jawabannya cuma hasbi Allah, mencukupkan Allah. Maka jawaban hasbi Allah itu Allah SWT bahkan berfirman lebih panjang daripada ucapan Nabi Ibrahim, yaitu yanar kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu wow, Masya Ya, Allah gitu. Dan kalau kita lihat keajaiban yang kita hadirkan itu pasti mendatangkan keajaiban juga. ya, Ini dari Mbak Nia, Ustaz. ya. Eh, Gimana caranya supaya Papa sama anak-anaknya bisa lebih dekat baik secara fisik maupun batin? Komunikasi seperti apa yang mesti dilakukan supaya papanya mau menyambut anak-anak yang sebenarnya pengen dekat dengan papanya? Ya, tadi pertanyaannya barriernya apa? Hmm, Temboknya apa? Nih, ini kan berarti ada temboknya nih. itunya dulu Tembok, yang dipecah ya. iya, temboknya dipecah dulu, baru ngomong deket karena tadi saya sampaikan memecah tembok ini bukan dari anaknya, tapi dari papahnya. Kadang-kadang, mohon maaf, orang tua tuh suka gengsi. Mohon maaf ya, saya sampaikan. Kadang-kadang kita tuh suka gengsi untuk ngedeket, ya kan? Tapi ya tadi, "Duh, kan aku yang udah ngasih uang." Nah, ini bab kadang-kadang mohon maaf ya Hmm, egonya hmm, juga muncul. ya, Kan yang aku kasih uang, aku harusnya dia paham dong, aku capek. ya, ya. Ya, Dia pikir iya, value-nya cuma sampai situ selesai. ya, ya, ya. Ini yang jadi masalah yang di sini. Ini yang sering menjadi masalah itu di situ gitu loh. Jadi tembok-tembok ini yang kita harus pecah-pecah dulu nih. Kalau temboknya kalau tembok Berlin yaitu Jerman Barat Jerman Timur hancur, jadinya bisa ini ya rekonsiliasinya enak. Ini temboknya nggak dipecah tapi tambah ditinggiin, ditebelin. Nah, ya apa? Salah satunya adalah ketika kita menuntut kedekatan itu membuat tidak nyaman. Orang itu kan dituntut tuh nggak enak sih, apa sih yang senang Ya, dituntut. ya, Tapi apa tadi dibalik dari pun menuntut tapi adalah memahami. Oh, misalkan terkait dengan kenapa sih kakak itu pendiam banget ketika kalau sama ayah diem. Ternyata memang ayahnya juga sama-sama diem dan dia kan nggak bisa membuka obrolan. Kemudian udah gitu ngobrolnya sesuatu yang tidak disukai oleh anak tambah jadi itu kan. Tambah akhirnya wes udah nggak ini, udah gitu minta kenapa kamu nggak ini. Nah, hmm. tuntutan ilahi membuat tambah-tambah tadi. Jadi ini mungkin Ustaz Tolis minggu depan babnya bab komunikasi ya. Bab komunikasi. Ya karena memang tadi nanti tapi bukan saya nanti gantian saya yang nanya Ustaz Dodi nanti. Karena memang beda ininya. Ya itu bapak ininya beda ini karena memang tadi dan mungkin kita perlu ini nanti kelas khusus offline ya, kelas khusus offline terkait bagaimana komunikasi harus belajar belajar apa namanya belajar sin ini jadi kita perlu perlu bagaimana nata emosi nanti Ustadz Dodi lah saya udah yakin itu udah beliau akan sangat ini bagaimana menata tadi karena tadi sebenarnya kita itu ngobrol itu bukan ngobrol asal jelmong asal keluar tidak tapi sebenarnya kita punya goal ada Ya, goal yang kita ini kan sama di Al-Quran itu semuanya diajarkan ada obrolan-obrolan tapi semuanya tadi bagaimana obrolannya Nabi Ibrahim itu luar biasa Masya Allah kan bagaimana Nabi Ibrahim itu menceritakan mimpi tapi itu gak hanya sekedar aku tadi malam mimpi loh nggak bukan hanya sekedar ya, gitu loh ya, bukan ya, sekedar itu bagaimana bagaimana Nabi Yusuf cerita kepada Nabi Yakub itu juga ya, nggak sekedar sekedar ini tapi bagaimana ini nah ini Masya Allah nih sin seperti ini yang perlu kita kita setting jadi semuanya itu ya harus disetting saya itu nggak ya, tidak ada yang alamiah bersikap alamiah betul ya. tetap obrolan itu harus disetting itu yang menjadi penting menurut saya itu Zat. By design ya. Dari desain betul Oke. Ini sharing aja Mbak Nia. ya Mohon izin ini kawan-kawan di timur udah teriak-teriak ini udah 21:19. Kemalaman. Woi gitu ya. Tapi izinkan saya begini. Di salah satu story of Anna eh, di Chicken Soup of Soul itu ada seorang anak namanya Anna. Dia itu merasa dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Orang tuanya sama sekali nggak dekat sama dia. Begitu hmm. dia main ke rumah temannya, dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Si tante ini, ibunya temannya ini, menjadi begitu memperlakukan anak-anaknya dan juga dia,
itu sebagai anak yang Masya Allah, hey how are you, what are you doing, apa bla 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 segala macam ini itu, dibelai kepalanya, dicium keningnya itu, wow, waktu dicium itu kayak kestrum dia. Bzzz. uh Orang tua saya nggak pernah nyium saya kayak begini gitu, itu merasa kayak electrized gitu, yang betul-betul kayak di strum gitu. Dan dia, ini jangan-jangan kata si Ana, ini kayaknya orang tuaku yang ini deh. Maka dia bilang sama tante itu, boleh nggak saya nginep di sini tante? Oh boleh boleh, tapi izin dulu sama bapak ibu punya. Pamit ya, boleh nggak nginep sih Mas? Oh boleh, gitu. Dan memang bapak ibunya nggak terlalu peduli lah. Kemudian malam itu diceritain, didongengin, kemudian ditutupin selimut, habis itu diucapkan have a nice dream, night night, I love you, dibelai rambutnya, dikecup keningnya, dan kemudian eh, dimatikan lampunya. Dan itu membuat si Ana ini tidak bisa tidur karena kesan ciuman di kening dengan semua perlakuan manis orang tua temennya ini menjadi, iya kayaknya yang orang tuaku kayaknya yang ini deh, bukan yang di rumah. Orang tua Nah, yang tertukar ya tadi. orang tua yang tertukar. Terus kemudian besoknya dia tunggu itu momen di mana dia dibangunin gitu dengan dikasih anduk apa segala macam. Bener-bener perlakuannya so sweet banget di keluarga itu, enak banget gitu punya orang tua kayak begitu. Aku pengen punya orang tua kayak begitu. Sampai akhirnya dia bilang, tante kayaknya tante ini orang tuaku deh. Lah, gimana ceritanya kata si tante. Emang kenapa? Saya di rumah nggak pernah dapet itu. Saya senang banget tinggal di sini. Saya pengen dapet itu. Si tantenya ngasih ide. Kamu mau nggak keluargamu kayak gitu juga? Gimana caranya? Oke, lakukan apa yang saya minta ya. Kamu lakukan sendiri olehmu. Dalam bahasa kita ibda binafsik. Kemudian si anak ini diminta untuk kemudian dia mulai cium ayahnya, dia mulai cium ibunya, dan kemudian dia lakukan itu setiap hari selama 2 pekan. Jadi selalu cium ibunya, cium bapaknya begitu pulang sekolah, dia selalu bilang I love you, mom, I love you, pa, dan seterusnya. Sampai kemudian mau mau tidur malam itu, I love you, night night, have a nice dream, bla bla segala macam dan seterusnya. Dan kemudian dia ikutin si tante yang orang tua tertukar ini. Sampai kemudian 2 pekan, dia bilang sama tantenya, eh tante, ini udah 2 pekan nih, gimana dong? Katanya. "Eh, oke, sekarang kamu balik lagi kayak waktu 2 pekan sebelum ini. Kamu biasanya masuk ke rumah, nggak ada salam, nggak ada peluk cium, kamu masuk kamar kamu. Lihat bagaimana reaksimu. Kalau mereka mendatangimu, maka katakan kepada mereka, kalian sebetulnya nggak sayang sama aku. Karena yang selama ini yang sayang itu aku ke kalian. Gitu. Papa sebetulnya nggak sayang sama aku, mama nggak sayang sama aku. Buktinya selama ini yang selalu mencium mulai duluan pasti aku. Dan sejak saat itu, begitu dia masuk, nggak bilang lagi I'm home, I love you ma, I love you pa, cium-cium itu nggak ada lagi. Terus kemudian si anak langsung nyelonong aja seperti biasa waktu 2 pekan dia seperti biasanya. Dia tutup pintunya, ibu bapaknya langsung lihat-lihatan. Kenapa anak kita wong dua pekan ini udah peluk cium kita dan bilang I love you segala macam? Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Ayo kita lihat, lihat bareng. Akhirnya begitu dibuka, kamu kenapa? Baru dia ngomong. Iya, yang sayang sama keluarga ini kan aku, bukan kalian. Kalian nggak pernah mau nyium aku, nggak pernah mau nyelimutin aku kalau mau tidur, nggak pernah mau dongengin apa segala macam yang kepengen dia dia sampaikan itu. Dan akhirnya terjadi sejak saat itu orang tuanya nggak jadi tertukar gitu ya, sehingga perubahan itu dilakukan. Maka jadikan anak kemudian jangan anaknya yang di apa namanya dibiarkan nunggu, tapi buat anak-anaknya berinisiatif untuk membuat itu juga. Jadi biarkan bapaknya gengsi karena memang mereka apa namanya bagian yang seringkali bapaknya gengsi gitu ya kalau dia. eh, Kalau misalnya Mbak Nia bilang tadi salah nggak sih coach akhirnya kalau sayanya aja yang melakukan perbaikan diri sendiri karena saya
berpikir kalau saya mulai duluan memperbaiki diri, insya Allah vibrasi pertolongan dan cinta ilahi itu akan tersebar ke sekeliling. Nah itu tadi saya bilang, kalau anak-anaknya juga dilibatkan untuk mencintai ayahnya, kalau bapaknya kepengen dihormati, ya hormati seperti apa yang dikepengenin kan gitu. Teh Dwi, kalau dengar kajian ini hati rasanya lapar banget. Waduh, makan atuh. Tinggal goreng pempek kan gampang. Bisa jadi bandara kayaknya. Napas lega, kepala enteng, kayak habis nyampu. Bikin bahagia. Mungkin ini namanya mekar walau tak berbunga. Cerah walau belum ada mataharinya. Wah, ini lebih broadcasting lagi nih bahasanya nih. Allah. Pesan Mbak Dina terakhir sebelum kita closing, jadilah orang tua yang selalu berproses dan bertumbuh dalam kebaikan untuk meraih rahmat Allah dan dicintai. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz, closing Ya, statement dari Antum, monggo Ustaz. yes. Tadi sudah di ini, sudah apa namanya, sudah diinikan sama Dina ya tadi ya. Prinsipnya hari ini ya tadi, prinsipnya kita mau bertumbuh, kita mau berubah. Jangan nunggu ya, saya bilang jangan nunggu anaknya berubah, jangan nunggu ini, jangan nunggu ini. Tapi ayo, inisiatif dimulai dari kita. Karena tadi saya bilang, ini ada dua pihak ya, ada pihak anak dan pihak kita. Kalau kita nunggu sana ya, apalagi kalau istilahnya gini, ya udah ya, seringkali kalau kita ya, nanti saya tunggu sambil jalan ya, nggak ketemu, saya bilang. Nggak Hmm, ketemu, itu ya, pasti udah nggak ketemu, itu yakin saya bilang. Makanya kita kita lah yang harus memulai, jangan nunggu, jangan nunggu. Kan saya orang tua, dia kan anak. Ya, oke. Ya. kalimat itu betul, Hmm, tapi hmm, juga hmm. kalimat itu tidak tepat. Karena Iya, memang bagaimanapun, nih kita nanti yang diminta pertanggungjawaban. ya, Jangan sampai nanti ternyata, ya saya bilang gitu, jangan sampai ternyata nanti di akhiratnya yang menjadi penuntut pertama itu bukan orang lain, tapi anak-anak kita. ya. Betapa berat itu ketika anak-anak kita mengatakan, saya nggak pernah dididik oleh orang tua kita, orang tua saya. Ya Allah, saya nggak pernah diberikan kasih sayang oleh orang tua saya. Jadi ini nantinya dari ketika itu terjadi sudah tidak ada pembelaan yang berarti kita udah nggak bisa ngomong apa-ngapain. Ya, Hari betul. ini mumpung, jadi saya bilang tadi semuanya masih bisa dirubah karena memang Allah itu ngasih pembelokan, saya bilang itu ngasih putaran balik itu di mana-mana. Ya, Tinggal kita mau muter balik atau enggak gitu aja. Ya hati-hati ya. kalau udah salah naik kereta, segeralah turun di stasiun terdekat karena semakin jauh semakin kita akan berat untuk kembali. Itu saja saya. Matur nuwun. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Emang terakhir nyasar sama saya di stasiun mana, Ustaz? Diri, diri, Zat. Kalau ke diri itu mbaknya Malang masalahnya itu dari Malang ini lagi tahu. Katuan lain balik Iya, mana. gara-gara ketiduran. Baik, Bapak Ibu ya, Dewa Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kita cukupkan sampai di sini nih, nggak berasa nih episode paling panjang kayak sampai setengah 10 ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita hadirkan bisa membuat semua kita menjadi bagian yang selalu mau berproses, selalu mau eh, mencoba untuk menjadi sebuah metamorfose ala kita, bukan ala kupu-kupu, bukan ala ulat sutra atau apalah gitu ya, yang kemudian idiom-idiom itu jadilah kita sendiri dengan semua keterbatasan yang kita mampu karena idealisme Islam itu sebagai sebuah minhajul hayah. Allah SWT cuma minta kita fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwa sekadar semampu kita. Maka kemudian ambang batasnya ada pada kita. Mau ambil ambang batas tertinggi yang sampai Allahu Akbar gitu. Atau yang sakmatio yang ya waton suloyo gitu yang cuma sekedar ya sudahlah semampunya saja. Allah cuma minta kita semampunya kita ya sudahlah gitu. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini luar biasa dan kita hadirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengagungkan nama Allah SWT dan membesarkan nama Rasulullah SAW. Insya Allah di pekan depan kita akan belajar tentang komunikasi keluarga. Insya Allah jangan pernah berhenti untuk terus belajar karena kalau Rasulullah SAW bilang itu utlubu ilma itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai kemudian dibuai liang lahat gitu. Hadarullah wa iyyakum ajma'in, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita
sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Be the best, do the best. Let Allah take care of the rest. Bila bisa bilhaq, akhir da'wana. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.